berdoa tak pernah usai. Nah, tadi kalian waktu berangkat dari sekolah pasti kalian lihat sesuatu yang ada di sekitar atau di jalanan kan? Ya. Kalian itu saat di perjalanan lihat apa saja sih? Orang. Melihat motor. Oke. Nah, jadi kali ini kita akan mempelajari mengenai tes laporan hasil observasi. Nah, ada yang sudah tahu belum tes laporan hasil observasi itu seperti apa? Ya, kira-kira Sepengetahuan saya itu seperti mengamati sesuatu lalu membuat laporan tentang hasil pengamatan itu. betul sekali. Jadi, laporan tes hasil observasi ini Adalah teks yang menyampaikan informasi berdasarkan hasil pengamatan kalian. Ya, apa yang kalian lihat tadi di jalan. Lalu hasilnya bisa kalian tuliskan ke dalam bentuk teks ataupun poster. Oke. Nah, di sini ada lidah buaya. Apa yang kalian lihat? Warna hijau. Ciri-cirinya Duri. Oke. Manfaatnya apa sih lidah buaya ini? Bisa menumbuhkan rambut. Tinggalnya di mana sih lidah buaya ini? Di tanah. Nah, betul sekali. Jadi, laporan hasil observasi ini adalah kalian bisa lihat sebuah benda atau objek yang akan kalian deskripsikan berdasarkan observasi yang sudah kalian temui. Kemudian, Lalu ada keduanya, yaitu menyampaikan hasil pengamatan. Jadi nanti di teksnya kalian bisa menyampaikan apa saja yang tentang objek yang sudah kalian amati, seperti manfaatnya, ciri-cirinya, bentuknya, dan definisi. Yang kedua ada memberikan informasi yang objektif dan betul. Dan kemudian bukunya ada struktur teks. Yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi. Nah, yang pernyataan umum ini tuh berisi gambaran tentang objek yang akan kalian observasi. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian, itu penjelasan kunci tentang bagian-bagian objek. Seperti tadi kayak ada buaya itu berwarna apa sih? Terus kemudian itu gunaannya apa juga. Kemudian yang ketiga ada deskripsi manfaat. Kemudian di dalam deskripsi manfaat ini berisi fungsi atau peran objek yang diamati. dari sini apakah kalian sudah paham mengenai tujuan, struktur, dan pengertian dari teks laporan observasi? Kita lanjut ke kaidah kebahasaan dan teks laporan observasi ini. Nah, kaidah kebahasaannya itu berfokus pada penggunaan bahasa yang baku, kalimat definisi atau deskripsi untuk mendeskripsikan sebuah objek, kemudian kalimat verbal, konjungsi, dan istilah teknis. Nah, kalimat definisi dan deskripsi di sini yang kalian itu nanti akan menjelaskan apa saja sih yang terdapat di objek yang kalian amati. Kemudian selanjutnya ciri umum. Oke, jadi di sini tes LHW itu memiliki ciri-ciri umum. Yang pertama yaitu bersifat faktual, yaitu berdasarkan pengamatan. Contohnya kayak tadi kalian itu mengamati lidah buaya atau perpustakaan sekolah gitu. Nah, yang kedua objek ini itu tidak dan menyeluruh. Lalu informasi ini itu sudah informasi dan kalian itu tidak boleh membuat opini pribadi. Dan itu harus berdasarkan apa yang kalian amati. Apakah sudah paham mengenainya? Sudah. Kita lanjut ke tugas observasi. Jadi di sini
kalian akan membuat poster yang akan dipresentasikan. Nah, objeknya adalah terserah kalian, boleh bisa yang sudah kalian lihat ketika berangkat ke sekolah atau di lingkungan sekitar sini. Nah, contohnya itu seperti perpustakaan sekolah. Nanti kalian itu mendeskripsikan apa saja sih yang ada di perpustakaan sekolah, kemudian fungsi atau manfaat dari perpustakaan sekolah itu seperti apa gitu. Jadi bisa kalian juga manfaatnya masing-masing. Kelompok aja teman-teman. Jadi kelompok 1 dari Kira dan Kade, kelompok 2 dari Kira dan Indra. Oke, apakah sudah paham dari jalurnya? Paham. Nani. Bu mau tanya, ini di dalam posternya diisi apa aja ya Bu? Nah, di dalam posternya itu ada 3 yang tadi sudah dijelaskan, yaitu pertanyaan umum atau klasifikasi yang dimana nanti kalian itu mendeskripsikan apa saja sih isi gambaran umumnya dari objek yang sudah kalian gunakan. Kemudian deskripsi bagian ini kalian jelaskan itu ada apa saja, warnanya apa, bentuknya bagaimana. Kemudian yang ketiga yaitu deskripsikan manfaat yang sudah kalian observasi tadi. Oke, Seperti itu. baik, sudah paham banget Bu. Menjelaskan apa saja yang sudah kalian dapat dari pengamatan dan pembuatan poster laporan hasil observasi ini. Kelompok 1 bisa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kelompok 1 akan mempresentasikan laporan hasil observasi kita, yaitu tanaman jeruk, dan alasan kita memilih jeruk karena tadi mencuci mulutnya yaitu jeruk. Untuk yang pertama, penilaian umum jeruk adalah tanaman buah dari suku Rutaceae. Tanaman ini dikenalkan luas karena bahannya yang kaya vitamin C dan juga rasanya yang menyegarkan. Nah, untuk deskripsi bagian dari jeruk sendiri itu ada 4, yaitu dari batang dan akar. Batangnya berkayu, bercabang banyak, dan kadang berduri. Terus akarnya itu akar tunggal yang kuat. Lalu daunnya daun tunggal hijau mengkilas memiliki kelenjar minyak aromatik. Untuk bunganya, memang di buah jeruk ini bunga tunggal atau berkelompok putih, sangat harum dan menyerupai bunga dibantu oleh serat buah. Lalu yang terakhir buahnya berjenis Hesperidium, yaitu kuning, berdaging sekong, bersegmen, dan kulit luarnya kaya akan kelenjar minyak. Selanjutnya ada kita tunjukkan ciri-ciri dari jeruk ini sendiri. Dia itu hidup di iklim yang bersuhu optimal antara 20 derajat sampai 30 derajat Celcius. Terus dia juga membutuhkan sinar matahari penuh. Terus dia juga perlu tanah yang gembur dan juga drainasenya itu baik. pH-nya tidak lebih dari 5,5 sampai 6,5, tidak tahan genangan air. Terus dia juga perlu air yang curah hujannya itu 1000 sampai 2000 mm per tahunnya. Terus pengairannya cukup saat pembungaan. Terus dia juga ada ciri khasnya, pohonnya itu teduh, terus batangnya keras, daun harum saat diremas, buah memiliki bulir berair, rasa bervariasi dari asam hingga manis. Terus ada juga manfaat jeruk. Yang pertama itu kesehatan.
dia itu sumber dari vitamin C-nya tinggi, terus meningkatkan imunitas dan juga kaya akan antioksidan. Terus dia bisa dijadikan kulineran seperti sari buah, bahan masakan, selai, bumbu penyedap. Terus dia juga bisa dihasilkan minyak atsiri kulit jeruk, bahan kosmetik dan juga pembersih alami. Dan dia juga cocok untuk tabula pot atau tanaman buah dalam pot. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa silakan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari observasi kita membuat poster tentang apa yang kita lihat selama perjalanan menuju sekolah. Jadi kami melihat bunga mawar. Jadi bunga mawar adalah tanaman hias semak dari genus Rosa, terkenal karena keindahan bunga dan aromanya yang wangi dan sudah tersebar luas di seluruh dunia. Jadi kita bisa menemukan bunga mawar itu di mana-mana ya teman-teman. Yang kedua, deskripsi bagian. Bunga mawar itu memiliki kelompok berwarna-warni. Ada yang berwarna merah, ada juga yang berwarna putih. Yang kedua, daun. Bentuk daunnya itu mirip sirip genang dan tepinya bergerigi. Kemudian batangnya berduri tajam dan berkayu. Kemudian akarnya akar tunjang dan serabut. Maaf, akar tunggang ya. Oke, yang ketiga ada habitat dan ciri-ciri bunga mawar. Nah, habitat dari bunga mawar itu tumbuh di daerah iklim yang sedang dan subtropis. Yang kedua, dia membutuhkan sinar matahari penuh sekitar 6 sampai 8 jam. Kemudian tanah yang subur, gembur dan lembab. Yang terakhir ada tanamannya itu semak berduri karena di batangnya memang berduri. Dan biasanya kelopaknya itu umumnya berwarna merah dan putih. Terus yang keempat ada manfaat mawar. Biasanya dibuat untuk tanaman hias, bisa juga dibuat untuk parfum, bisa juga dibuat untuk kesehatan, teh mawar. Bagian juga bisa. Baik, sekian presentasi hasil observasi dari kelompok 2. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dari pembelajaran hari ini itu kan kita belajar tentang laporan hasil observasi suatu objek ya. Terus tadi kita jadi tahu deskripsi bagiannya seperti apa, seperti jeruk tadi itu ada daun jeruk, kulit jeruk, terus buahnya. Nah, selain itu kita juga tahu manfaat dari buah jeruk dan dari bunga mawar seperti yang disebutkan dari kelompok 2 tadi. Seperti itu. Oke, sama Maria. Baik, terima kasih atas pemaparan yang sudah Nazira sebutkan tadi. Benar sekali bahwa laporan hasil observasi ini memiliki manfaat yang banyak karena kita bisa tahu apa saja sih manfaat dari objek yang sudah diobservasi tadi. Sekian pembelajaran dari laporan hasil observasi kurang lebihnya seperti itu.